Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Ainur Rohma, biasa dipanggil Rizka dengan NIM 21508010111119 dari mata kuliah Ekotoksikologi kelas M01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang telah ditugaskan. Jadi ditonton sampai akhir ya. Nah, karena absen saya 21, maka di sini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan toksisitas perairan dan juga sedimen. Nah, di sini saya mengambil judul jurnal yang berbunyi Peringatan Dini Keberadaan Arsen atau AS pada air dan juga sedimen di hilir Sungai Tekad Badung di Bali. Sebelum lanjut lebih jauh nih ke materi, aku akan mengulik sedikit mengenai ekotoksikologi. Pasti teman-teman semua juga udah pada tahu ya, apa itu ekotoksikologi? Nah, pengertian dari ekotoksikologi itu sendiri merupakan studi ilmu yang mengkaji atau mempelajari mengenai bahan pencemar yang terdapat di alam dan juga dampaknya kepada lingkungan. Nah, ekotoksikologi ini sangat luas, teman-teman. Lingkungan itu bisa berupa lingkungan darat, lingkungan air, maupun lingkungan udara. Namun, di sini saya akan lebih fokus kepada lingkungan perairan. Nah, untuk yang selanjutnya itu, apa itu arsen? Nah, arsen atau AS merupakan logam berat yang keberadaannya itu dapat dijumpai dalam jumlah yang relatif kecil, akan tetapi mengandung kadar toksisitas yang sangat tinggi. Nah, bisa dibilang arsen ini kecil-kecil cabai rawit ya. Bagian selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian yang saya review, di mana peningkatan aktivitas manusia ini akan berdampak pada peningkatan arsen di perairan maupun yang mengendap di sedimen. Dapat kita lihat bahwa semakin meningkatnya aktivitas manusia itu akan semakin memberikan dampak kepada lingkungan tentu saja apabila limbah yang dihasilkan oleh manusia itu tidak dikelola dengan baik dan juga benar, lalu limbah tersebut hanya dibuang saja kepada aliran sungai, itu tentu saja akan sangat berbahaya bagi organisme yang ada di dalam sungai maupun di dalam yang hidup di sedimen. Peningkatan arsen ini pula dibarengi dengan peningkatan aktivitas manusia yang memanfaatkan arsen di berbagai bidang di berbagai bidang kehidupan, di mana di sini tertuliskan bahwa pemanfaatan arsen itu ada pada bidang industri. Pemanfaatan arsen pada bidang industri ini dimanfaatkan sebagai konduktor listrik dan juga bahan pengawet pada kayu. Nah, selanjutnya ada pada bidang kesehatan, lalu yang selanjutnya itu ada bidang pertanian. Di mana pada bidang pertanian ini tentunya kita tahu bahwa arsen itu dimanfaatkan sebagai campuran dalam insektisida dan juga sebagai pembasmi gulma atau disebut dengan herbisida. Arsen atau AS yang masuk ke dalam perairan tentu akan mengakibatkan perairan menjadi toksik dan akan berbahaya untuk organisme air maupun organisme yang menetap maupun tinggal di sedimen. Nah, sampai penelitian ini diterbitkan, belum banyak penelitian mengenai kandungan arsen yang ada di Indonesia. Namun, beberapa penelitian yang telah dilakukan saat meneliti kandungan arsen pada perairan maupun sedimen, itu menunjukkan nilai arsen yang sangat tinggi. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa arsen sendiri ini dapat menyebabkan gangguan pada endokrin pada ikan, yakni apabila perlakuan arsen pada dosis rendah menyebabkan adanya hambatan dari spermatogenesis dengan penekanan enzim steroidogenik. Nah, sementara pada paparan arsen dosis tinggi itu dapat menginduksi apoptosis sel germinal yang dimediasi stres oksidatif pada Anguilla japonica. Sebagai upaya pencegahan diperlukan informasi dini terkait kandungan arsen dalam air maupun dalam sedimen. Nah, seperti penelitian ini itu diperlukannya
Informasi dini terkait kandungan arsen dalam air maupun sedimen itu di hilir Sungai Tukat Badung di Bali. Nah, agar dampak buruk bagi ekosistem perairan terlebih terhadap kesehatan manusia ini dapat dicegah dan dapat diminimalisir. Ketika kita ada informasi dini, itu tentu saja kandungan arsen di dalam air itu tidak akan sebanyak apabila penanganannya itu terlalu akhir atau terlalu terlambat. Dengan seperti itu dapat meminimalisir dan dapat mencegah adanya keracunan arsen pada organisme air maupun pada manusia, karena dapat kita ketahui juga bahwa sungai itu juga merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia, dan tentu saja itu sangat berhubungan sekali dengan manusia, karena sungai dan juga manusia dan dengan alam itu memiliki timbal balik satu sama lain, di mana sungai ini dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai sumber minum, untuk mandi, untuk cuci pakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah waktu dan juga tempat dari lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2021 dengan berlokasi di Sungai Tukat di Badung dan Bali. Nah, penelitian ini mengambil sampel air dan juga sedimen. Pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yang dilakukan di hilir Sungai Tukat Badung, Bali, tepatnya di sepanjang sungai yang berlokasi di Jalan Taman Pancing. Nah, pengambilan sampel ini dibagi menjadi 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Nah, sedangkan dalam pengambilan sampel di titik 4 ini, itu dilakukan di sedimen. Untuk selanjutnya adalah analisis dari kualitas air dan juga kandungan arsen pada air dan sedimen. Nah, di mana analisis kualitas air itu dilakukan secara in situ atau dilakukan langsung pada lokasi penelitian, sedangkan analisis logam berat ini dilakukan secara ex situ atau tidak di lokasi penelitian tersebut, di mana pengambilan sampel ini dilakukan atau sampel diambil lalu dibawa ke laboratorium untuk nantinya dapat dianalisa kandungan logam berat dengan menggunakan spektrofotometrik serapan atom dan atomic absorption spectrophotometry atau AAS. Nah, hasil penelitian secara deskripsi ini yakni menjelaskan kandungan dari arsen pada sedimen dan juga pada air yang terukur pada sampel air, kemudian nantinya dapat dibandingkan menurut PP nomor 282 tahun 2001 tentang pengelolaan dari kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, sedangkan nilai kandungan dari sedimen ini mengacu atau dapat nantinya dibandingkan dengan standar SEPA atau Swedish Environment Protection Agency. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa lokasi pengambilan sampel itu dibagi menjadi 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Nah, hasil analisa kandungan arsen pada air ini satuannya adalah miligram per liter. Di mana pada titik 1 ditemukan bahwa hasil analisa kandungan arsen pada air itu sebesar 0,769 mg per liter. Untuk titik 2 sendiri tidak terdeteksi. Namun, arti dari tidak terdeteksi ini bukan berarti bahwa pada titik pengambilan sampel itu tidak ada kandungan arsennya, tetapi bisa saja pada saat pengambilan sampel di situ, kandungan arsen itu sangat rendah sehingga tidak bisa terdeteksi oleh alat yang digunakan untuk mengukur adanya kandungan arsen pada perairan dan juga sedimen pada perairan. Nah, untuk titik 3 itu juga sama seperti titik 2, di mana di titik 3 ini juga tidak terdeteksi. Untuk titik 4 ini, hasil analisa kandungan arsennya itu pada air sebesar 0,081 mg per liter. Nah, hasil pada titik 1 dan titik 4 jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 garing 2001, di mana
pada PP itu disebutkan bahwa kandungan maksimum atau ambang batas maksimum dari kandungan arsen pada air itu adalah sebesar 0,05. Dimana dapat kita lihat bahwa hasil dari titik 1 dan titik 4 ini sangat melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan, yaitu 0,05. Jadi, pada titik 1 dan titik 4 ini terjadi pencemaran kandungan logam berat arsen pada perairan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengukuran parameter kualitas air di Sungai Tukat Badung di Bali. Nah, seperti yang tadi, saat pengukuran kandungan arsen di Sungai Tukat Badung di Bali, ini lokasi pengambilan itu dibagi 4 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Hasil pengukuran kualitas air sendiri itu menggunakan parameter suhu dengan satuan derajat Celcius, pH, DO dengan satuan miligram per liter. Untuk titik 1, suhunya itu sebesar 29,5 derajat Celcius dengan pH 6,9 dan DO 4,6 mg per liter. Untuk titik 2, nilai yang ditemukan adalah pada suhu itu sebesar 29,8, pada pH itu sebesar 6,6, dan pada DO itu sebesar 4,0 mg per liter. Nah, untuk titik 3, ini ditemukan bahwa nilai suhunya itu sebesar 29,8 derajat Celcius dengan pH 6,7 dan juga DO 3,8. Untuk titik 4-nya itu sendiri, suhunya itu sebesar 29,1 derajat Celcius dengan pH 6,6 dan juga DO 3,0. Nah, seperti yang kita tahu bahwa semakin tinggi nilai DO di suatu perairan itu akan semakin baik pula perairan tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa DO itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup dari organisme air, karena DO itu juga merupakan oksigen terlarut yang dapat digunakan untuk proses respirasi, di mana respirasi ini sendiri merupakan inti dari kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, berikut merupakan hasil dari pengukuran parameter kualitas air di Sungai Tukat Badung di Bali. Selanjutnya adalah pembahasan dari jurnal yang saya review, di mana tadi sudah dijelaskan pula bahwa pada titik 1 dan titik 4 itu terdapat kandungan arsen yang masing-masing itu sebesar 0,769 mg per liter dan juga 0,081 mg per liter. Tentu itu sudah melebihi batas ambang maksimum yang telah ditentukan oleh PP nomor 82 tahun 2001 yang membahas tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, mengenai batas aman yang dapat digunakan atau batas aman dari arsen yang ada di suatu perairan yaitu sebesar 0,05 mg per liter. Nah, hal ini tentu saja harus sangat diwaspadai oleh masyarakat sekitar untuk mencegah adanya keracunan logam berat, dan tentu harus diperhatikan juga karena arsen atau AS ini juga akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup organisme air maupun organisme sedimen. Nah, kenapa bisa walaupun yang tercemar itu ada di sungai tetapi yang keracunan itu adalah manusia, dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa manusia ini memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah untuk air minum. Terdapat di daerah resapan air juga itu dapat menjadikan air sungai itu meresap, dan apabila ada sumur di dekatnya itu akan terkontaminasi pada air yang ada di sumur tersebut. Nah, meskipun dari jurnal tersebut menyatakan bahwa lokasi penelitian yang diambil itu jauh dari pertambangan, namun logam arsen ini tetap ditemukan di sungai. Nah, itu bukan hanya berasal dari pertambangan saja, tetapi juga dari limbah pertanian, peternakan, dan aktivitas lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada limbah pertanian itu terdapat insektisida dan juga herbisida, dan peternakan dan aktivitas lainnya, yaitu aktivitas warga sekitar. Nah, untuk nilai pengukuran arsen pada Sidiwin ini diperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang didapatkan pada sampel air di Sungai Tukat Badung,
yang hasilnya yaitu sebesar 22,895 mg per kilogram, di mana kandungan arsen pada sedimen tersebut sudah sangat melebihi ambang batas yang telah ditetapkan SEPA atau Swedish Environment Protection Agency, yang di dalamnya itu mempersyaratkan bahwa batas optimum kandungan arsen pada sedimen itu adalah kurang lebih 10 mg per kilogram. Tetapi untuk konsentrasi arsen pada sedimen ini di suatu perairan sungai itu umumnya didapatkan 2 kali lebih tinggi diakibatkan dari akumulasi berbagai kegiatan dari masyarakat yang limbahnya itu masuk ke dalam perairan sungai yang kemudian mengendap di sedimen. Jadi yang dimaksud di sini yaitu bahwa konsentrasi pada sedimen ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi air, karena air sungai itu sifatnya adalah mengalir, sedangkan ada juga kandungan dari limbah baik itu limbah peternakan, limbah pertanian maupun limbah lainnya itu yang masuk ke dalam sungai itu lalu dia mengendap sehingga menyebabkan pencemaran pada sedimen. Nah, pada perairan ini saat kondisi tekanan oksidasi arsen akan membentuk pentavalen arsenat atau AS5+, sedangkan pada saat tereduksi akan membentuk trivalen arsenit atau AS3+. Arsen atau AS ini yang berada pada badan air serta sedimen ini dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, baik itu organisme air maupun organisme yang menetap di sedimen ataupun manusia. Karena sifat logam berat itu mempunyai kemampuan untuk terakumulasi dalam tubuh organisme perairan, seperti halnya pada ikan. Nah, bagaimana arsen itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau dapat masuk ke dalam tubuh manusia? Salah satunya yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa mengonsumsi air sungai untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan air minum. Lalu yang lainnya itu apabila manusia itu mengonsumsi biota air yang terakumulasi oleh logam berat, tentu saja itu juga akan sangat berpengaruh kepada keberadaan logam berat yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga akan mengganggu kesehatan pada manusia. Untuk yang berikutnya, saya akan membahas kekurangan dan juga kelebihan dari jurnal yang saya review. Untuk kekurangannya itu sendiri adalah jurnal ini kurang dilengkapi dengan gambar. Nah, apabila jurnal ini dilengkapi dengan gambar, itu akan lebih menarik minat dari pembaca, karena semakin menarik juga untuk jurnal ini agar dapat dibaca. Mungkin gambar yang dapat dilampirkan itu adalah gambar saat penelitian itu berlangsung, mungkin dari titik pengambilan sampel ataupun saat di laboratorium untuk mengukur kandungan arsen, ataupun bisa juga saat pengukuran kualitas air, parameter kualitas air yang dilakukan di lokasi penelitian. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri yaitu pemilihan bahasa dalam jurnal ini jelas, diksi yang digunakan tepat dan mudah dipahami, sehingga pembaca itu tidak bingung arah jurnal ini kemana. Dan juga penyajian data dan juga pembahasan itu sangat runtut, sehingga apabila jurnal ini dibaca dalam sekali pun akan langsung bisa paham pembacanya. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal yang saya review, di mana kandungan arsen pada badan air dan sedimen Sungai Tukat Badung Bali sudah melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hal ini tentu harus diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat sekitar, dengan memunculkan kesadaran akan bahaya arsen bagi lingkungan, dan juga dengan adanya kepedulian lingkungan, maka itu juga akan berdampak positif bagi kita semua. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi review jurnal kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.